Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Estil baca semangat. Yes, yes, yes. Baik anak-anakku, soleh-soleha, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Supaya kita semua dalam belajar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik, kita mulai isti'dadan. Sudah siap sikap berdoa, tangan ditengadakan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ila Allahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan saliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran. Thayyib ayu talamid. Baik anak-anakku semuanya. Next kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kemarin Ustadz sudah menjelaskan sikap jujur, anak yang jujur. Ya, jujur itu adalah berkata sesuai keadaan yang ada. Ya, berkata sesuai dengan keadaan yang ada. Kalau umpamanya dipesan oleh orang tuanya tidak boleh makan makanan yang ada di dalam lemari, maka dia juga harus mengatakan ketika dia itu diajak orang lain untuk mengambil makanan yang ada di dalam lemari, maka dia harus berkata, saya tidak boleh mengambil makanan yang ada di dalam lemari karena dilarang oleh orang tua. Itu salah satu jujur. Mengatakan sesuai apa yang ada dalam keadaan tersebut. Tadi kan dilarang oleh orang tuanya untuk mengambil makanan di lemari. Ketika ada orang yang mengajak mengambil makanan yang ada di dalam lemari, maka dia tidak berani karena orang tuanya melarang dia untuk mengambil makanan yang ada dalam lemari. Itu salah satu contoh sikap jujur. Ya, jujur itu kebalikan tadi
berbohong. Jadi kalau berbohong berarti tidak mengatakan sesuai dengan keadaan yang ada. Baik, contoh lain dari sifat jujur yaitu umpama anak-anak diberi uang saku oleh orang tuanya, kemudian anak-anak ketika belajar atau sekolah atau mungkin berangkat mengaji di TPQ, lalu uang sakunya digunakan untuk beli mainan, ya. Kemudian ketika di rumah pulang dari TPQ atau pulang dari sekolah, ditanya oleh orang tuanya, uang sakunya kok habis? Dibelikan apa? Lalu anak-anak menjawabnya, beli mainan bunda, diberikan mainan ayah. Nah itu juga dikata jujur. Ya sesuai dengan yang kalian lakukan. Kalau uangnya dibelikan mainan, terus berkata kepada orang tuanya, dibelikan jajan bunda, dibelikan minuman. Nah berarti kan tidak jujur itu namanya ya. Paham ya? Jadi jujur itu adalah berkata sesuai dengan keadaan atau sesuai dengan kejadian yang ada. Oke, tayyib ayat alamid. Ustadz akan melanjutkan keterangan selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang taat, ya, tentang taat. Anak yang taat bisa dibuka anak-anak yang sudah memiliki buku pelajarannya, dibuka halaman 15. Halaman 15. Di situ dijelaskan sebelumnya, ya, bisa nanti dibaca-baca oleh anak-anak, silakan orang tuanya dampingi oleh orang tuanya dibaca dan nanti supaya lebih paham lagi. Ya, dari keterangannya sudah Ustadz jelaskan di sini, kemudian anak juga baca di buku supaya nanti anak-anak lebih paham dan lebih jelas tentang keterangan dari Ustadz. Baik anak-anakku semuanya, sebelumnya apakah anak-anak sudah tahu apa itu taat? Ayo, siapa yang tahu apa taat itu? Oke, baik. Taat adalah patuh kepada yang memerintah. Jadi taat itu patuh untuk melakukan perintah. Itu namanya taat. Apa taat anak-anak? Taat adalah patuh dengan perintah dengan perintah yang diberikan kepada kita. Taat adalah patuh pada perintah yang diberikan kepada kita. Kalau taat kepada Allah, maka kita patuh terhadap perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Taat kepada kedua orang tua berarti taat atau patuh kepada kedua orang tua, patuh kepada perintah-perintah kedua orang tua yang diberikan kepada kita. Oke, taib. Untuk lebih jelasnya akan Ustadz share penjelasan tentang taat ini. Sekian anak. Jadi ya sesuai apa yang Ustadz utarakan tadi, yang Ustadz terangkan bahwasanya kita semua wajib hukumnya untuk taat kepada Allah karena Allah adalah Tuhan kita. Kemudian taat kepada orang tua karena orang tua itu adalah yang ibu kita melahirkan kita semua. Orang tua ayah kita
juga memberikan nafkah kepada kita. Ya, taat kepada kedua orang tua. Taat kepada ustadz ustadzah juga wajib. Karena ustadz ustadzah adalah orang-orang yang telah memberikan ilmu, yang mentransfer ilmu mereka kepada anak-anak, yang telah menunjukkan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang tidak patut untuk dilakukan dan mana yang patut untuk dilakukan. Ya, itu kenapa kita harus taat kepada Allah, kenapa kita harus taat kepada kedua orang tua, kenapa kita harus taat kepada ustadz. Itu tadi alasannya, ya. Taat kepada Allah karena Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat kepada kita. Itu ya taat kepada Allah. Kenapa kita harus taat kepada kedua orang tua? Karena orang tua adalah orang, terutama ibu adalah yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang mengasuh kita, yang merawat kita. Kedua orang tua kita yang merawat kita, ya, ayah dan bunda kita itu merawat kita semua. Ayah itu bertugas untuk mencarikan nafkah sehingga kita dibiayai oleh ayah kita, dibiayai oleh kedua orang tua kita untuk sekolah, untuk belajar agama, mengaji dan lain sebagainya. Itu ya. Karena kedua orang tua itu adalah yang merawat kita, yang mendidik kita mulai dari kecil. Sebelum dididik oleh ustadz-ustadzah, anak-anak sudah dididik terlebih dahulu oleh kedua orang tua. Ya, itu juga yang menafkahi kita semua, menafkahi kalian semua. Ya, itu kenapa harus taat kepada kedua orang tua. Ketika orang tua meminta kepada anak-anak, merintah kepada anak-anak untuk membantu beliau, seumpama, ayo bantu, Mas, tolong ambilkan kue yang ada di meja. Ya, anak-anak harus mau untuk mengambilkan kue yang ada di meja. Jangan, enggak mau. Nah, itu kurang baik. Ya, harus mau. Jangan, umpama ini, janganlah anak-anak ada orang tuanya memerintahkan, jangan mainan di luar siang-siang, waktunya istirahat di dalam rumah saja. Maka harus tetap di rumah, harus taat kepada kedua orang tua. Oke. Nah, kenapa? Ya, paham ya? Kenapa kita itu harus taat kepada guru? Karena guru adalah orang yang mendidik kalian di sekolah, memberikan ilmu, pengetahuan tentang pelajaran-pelajaran kalian ketika berada di sekolah. Ya. Paham semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya. Ini ada dalil perintah taat kepada Allah. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Tirukan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan juga taatlah kalian kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, silakan dihafalkan ya ayat tersebut. Jadi apa anak-anak? Taat itu, taat adalah patuh terhadap semua yang diperintahkan kepada
kita. Ya. Nih contoh-contoh di antara perbuatan taat atau perilaku taat. Kalau taat kepada Allah berarti anak-anak harus menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Sudah sholat semuanya? Sudah dikerjakan sholat 5 waktu semuanya? Alhamdulillah. Good job. Ya. Yang kedua contohnya yaitu membaca Al-Quran. Setiap hari belajar membaca Al-Quran. Kalau kita memang benar-benar belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ya kita belajar sedikit demi sedikit. Oke. Yang selanjutnya yaitu rajin dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Ya, anak-anak kalau rajin belajar di sekolah maupun di rumah, maka nanti apa hasilnya? Anak-anak akan mengetahui ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian, dan juga akan disayangi oleh guru-guru kalian dan kedua orang tua. Sehingga anak-anak paham apa yang diutarakan, ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Oke, ada lagi Ustadz, contoh taat. Banyak sekali sebenarnya anak-anak. Contoh yang sudah Ustadz sampaikan tadi yang di awal, ya itu juga termasuk contoh taat kepada kedua orang tua. Contoh lagi taat kepada guru itu ketika anak-anak semua disuruh oleh salah satu guru kalian untuk belajar yang rajin, maka anak-anak juga harus belajar yang rajin di rumah. Mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, mengulang lagi pelajarannya di rumah, itu juga termasuk contoh taat kepada guru. Ya, menghormati guru itu juga wajib. Anak-anak termasuk juga perilaku taat itu juga bersyukur kepada Allah. Di antaranya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, bisa tidur. Dengan cara apa? Sebelum tidur kita membaca doa terlebih dahulu. Bagaimana doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika. Kemudian bangun tidur juga berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Kayaknya anak-anak semuanya sudah biasa untuk membaca doa bangun tidur, doa akan tidur juga ya. Doa mau makan dan sebelum makan juga biasa kan? Alhamdulillah. Kalau yang belum, kita mulai dari sekarang untuk membiasakan membaca doa sebelum makan dan minum, sebelum tidur dan sebangun tidur. Oke. Paham di sini anak-anak? Alhamdulillah. Oh, baik. Alhamdulillah. Semoga anak-anak sudah paham semua dan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Anak-anak semuanya termasuk perilaku taat lagi. Ustaz sampaikan ada yang ketinggalan, yaitu selalu menjaga kesehatan, ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ya, termasuk taat kepada perintah-perintah dari pemerintah atau kepala negara, yaitu memakai masker contohnya. Itu termasuk perilaku taat. Memakai masker ketika keluar, menjaga jarak ketika bersamaan dengan orang lain. Itu juga salah satu perintah perilaku taat kepada pemerintah atau kepala negara, kepala pemerintahan. Oke, paham teman anak-anak? Semuanya itu jadi semua yang kita lakukan ini mempunyai tujuan yang mulia, anak-anak. Mempunyai tujuan yang mulia supaya kita semua sehat, semua itu bisa bekerja dengan tenang, ya,
bisa beribadah dengan khusyuk. Oleh karena itu harus kita lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh negara, diperintahkan oleh kepala pemerintahan. Baik. Apa hasilnya ketika kita itu berperilaku taat? Tidak lain yaitu kita semua akan disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, kemudian dicintai juga, dicintai dan disayangi oleh kedua orang tua dan semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, paham tuh anak-anak? Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz ini dapat dipahami oleh anak-anak dan dimengerti dan juga bisa dikerjakan, diaplikasikan, ya. Dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik, cukup sekian dari Ustadz. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Isti'dadan, sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa. Sampai jumpa kembali. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.